Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti. Bab 275. Apa yang salah denganmu? Xiao Hu berteriak. Dia buru-buru merogoh saku Lei Chen. Sayangnya, Lei Chen tidak membawa satu botol obat pun. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Lei Chen tersenyum pucat, tubuhnya masih sedikit gemetar. Nafasnya masih sedikit terengah-engah, namun ia menahan nafasnya yang berat agar tidak menakuti anak itu. A1 Auhu, bisakah kamu mengambilkanku segelas air? Xiao Hu mengangguk penuh semangat dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menopang dirinya. Dia duduk di kursi roda dan menuangkan air kepada Lei Chen. Saat dia kembali, Lei Chen sudah muntah keluar dari kamar mandi. Dia bahkan mencuci wajahnya dan terlihat jauh lebih baik. Lei Chen mengambil air dari tangan anak itu dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Terima kasih, Paman, jauh lebih baik. Melihat dia jauh lebih energik, Xiao Hu menghela nafas lega dan menepuk punggungnya dengan lembut. Saat ini, dia hampir lupa pertanyaan apa yang ingin dia tanyakan pada Lei Chen. Setelah berpikir lama, akhirnya dia memikirkannya. Kamu seharusnya melihat penyakitku, kan? Bisakah penyakitku sembuh? Mata Xiao Hu terlihat jernih. Lei Chen menatapnya dan mengangguk tegas. Dengan penyakitmu, kamu pasti akan baik-baik saja di kota Jiang. Jangan khawatir. Mata Xiao Hu berbinar. Bolehkah aku bermain basket juga? Tentu saja. Lei Chen menariknya ke pelukannya. Makan dengan baik dan tidur nyenyak. Kamu tidak hanya bisa menjaga dirimu sendiri, tapi kamu juga akan tumbuh menjadi pria besar. Jika dia sembuh, maka orang tuanya akan bisa berdamai. Ayahnya mengatakan dia ingin melahirkan seorang adik perempuan untuknya. Sudut mulut Xiao Hu mau tidak mau melengkung. Dia sudah lama tidak menelepon ayahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Apakah dia merindukannya? Saat Wang Tian kembali ke rumah, wajahnya bersinar ketika dia melihat Xiao Hu. Di belakangnya berdiri Lei Chen yang penyayang. Pada saat itu, Wang Tian menyadari bahwa mereka bukanlah teman biasa. Sebaliknya, mereka akan menjadi teman jangka panjang. Saat akhir pekan, Lei Chen mengajak Xiao Hu berjalan-jalan ke taman. Xiao Hu pun bersedia mengikuti Lei Chen. Lei Chen sangat pandai membuat anak-anak bahagia. Ada banyak sekali lelucon yang bisa diceritakan saat dia bersamanya. Xiao Hu sangat menyukai waktu yang dia habiskan bersamanya. Karena saat Lei Chen berada di sisinya, dia merasakan kegembiraan yang murni. Itu tidak ada hubungannya dengan nilai atau kesehatan. Itu adalah semacam cinta tanpa syarat. Lei Chen mengetahui sumber stresnya, jadi dia terus menanamkan gagasan bahwa penyakitnya akan membaik. Orang-orang di bidang pekerjaannya tahu betul bahwa emosi pasien terkadang sangat penting. Ketika orang bahagia, secara alami tubuhnya akan menjadi lebih sehat. Sebenarnya sangat membosankan bagi orang luar untuk menemani Xiao Hu ke taman. Dia hampir tidak memiliki aktivitas hiburan. Salah satunya adalah duduk di bangku di tepi danau dan memberi makan merpati bundar di tanah, tetapi yang lainnya adalah melihat anjing-anjing di samping dog walker. Dia bisa bahagia sepanjang hari hanya dengan duduk di sana. Apakah kamu menyukai binatang kecil? Lei Chen mau tidak mau bertanya kapan dia melihatnya menatap anak anjing yang sedang berjalan santai di trotoar. Ya, Xiao Hu menjawab tanpa menoleh. Aku juga punya anak anjing di rumah. Lei Chen berkata dengan ringan. Apa? Xiao Hu menatapnya dengan tidak percaya seolah-olah dia tersengat listrik. Lei Chen tertawa. Apakah itu berlebihan? Apakah kamu ingin melihatnya? Itu masih seekor anak kecil. Tidak perlu berolahraga terlalu banyak, jadi saya jarang mengeluarkannya. Jauh lebih nyaman meletakkannya di halaman daripada berjalan di luar. Saya ingin Lei Chen membawa pulang anak itu. Tentu saja, dia telah menelepon Wang Tian sebelumnya. Wang Tian merasa sangat nyaman dengannya dan menutup telepon ketika dia tahu di mana anak itu berada. Rumah Lei Chen tidaklah kecil. Dekorasinya sederhana dan cerah. Begitu dia memutar kunci, anjing Golden Retriever kecil di halaman bergegas mendekat dan menggonggong tanpa henti. Wajah Xiao Hu tampak bahagia. Bolehkah aku menyentuhnya? Sebelum dia selesai berbicara, bola kecil berbulu itu menerkam ke dalam pelukannya dan menjilat wajahnya. Xiao Hu tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar dari matanya. Saat ini, dia benar-benar seperti anak kecil,
sama sekali tanpa penampilan suram sebelumnya. Suhu di kota Jiang telah menurun selama beberapa hari terakhir. Telah turun hujan selama beberapa hari berturut-turut, dan udara menjadi lembab. Golden Retriever memiliki lumpur di tubuhnya, tapi Xiao Hu tidak mempermasalahkannya. Dia membawanya ke kursi rodanya dan membawanya untuk dikendarai. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lei Chen. Andai saja Wang Tian ada di sini. Senyuman murni dan bersih anak itu tampak bersinar di bawah sinar matahari. Saat bermain, Xiao Hu masih lelah. Ketika dia melihat kursi rotan Lei Chen berayun, mau tak mau dia ingin memainkannya. Lei Chen menggendongnya. Golden Retriever kecil itu mendongak dengan penuh semangat dari bawah. Xiao Hu bertanya pada Lei Chen, bisakah itu muncul? Anak anjing yang lembut dan hangat itu diletakkan di pelukannya. Ada bantal dan selimut kecil di kursi rotan. Kursi itu dibuat menjadi sarang burung berbentuk bulat. Keduanya bersembunyi di dalam, nyaman dan hangat. Kedua anak kecil yang kelelahan bermain itu tertidur. Lei Chen takut dia akan masuk angin, jadi dia membawa selimut lagi. Saat tiba waktunya pulang, Xiao Hu masih tertidur lelap. Namun, dia terlalu malu untuk membangunkan anak itu, jadi dia menelepon Wang Tian. Ketika Wang Tian tiba, dia melihat dua anak kecil yang lucu di kursi rotan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Mereka sangat lucu. Dia juga sangat menyukai binatang kecil, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dia tidak punya waktu untuk merawat hewan-hewan itu, tetapi dia takut tidak bisa merawat mereka dengan baik. Setiap kali Xiao Hu menyarankan untuk memelihara kucing dan anjing, dia akan menolaknya tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Wang Tian menoleh ke arahnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menyadari Lei Chen sedang menatapnya. Mata Lei Chen berbinar dengan pesona yang tak terlukiskan. Jadilah pacarku, Wang Tian. Lei Chen membungkuk dan berbisik ke telinga Wang Tian. Kedengarannya dia sedang berdiskusi, tapi juga terdengar seperti dia memohon. Telinga Wang Tian memerah. Orang di depannya sepertinya bukan orang jahat. Mereka sudah bersama sejak lama, dan dia sudah lama berintegrasi ke dalam kehidupannya. Dia tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan, tetapi ketika dia menyadarinya, dia mendapati dirinya tersenyum. Setelah itu, seekor anjing bernama Toto menemani Xiao Hu. Toto adalah anak anjing yang sangat bijaksana. Lei Chen telah melatihnya untuk pergi ke toilet pada waktu tertentu. Di rumah pasti tidak akan buang air kecil sembarangan. Lei Chen semakin sering muncul di rumah mereka, tapi Xiao Hu mulai khawatir. Sepertinya ayahnya tidak pernah muncul. Dia terutama memilih hari ketika Lei Chen dan Wang Tian sedang berbelanja dan mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Rangkaian angkanya sudah agak kabur, tapi dia tetap yakin bahwa dia benar. Ayah Xiao Hu sangat gugup hingga dia hampir tersedak air liurnya sendiri. Xiao Hu, apakah kamu merindukan ayah? Nada suara pihak lain sangat tidak nyaman. Aku merindukanmu. Dia sangat merindukannya sehingga dia memimpikannya setiap hari. Apakah kamu merasa lebih baik? Di saat yang sama, suara wanita centil terdengar dari ujung lain telepon, suamiku, sentuh perutku. Xiao Hu terdiam. Jawab ayahmu, Wang Hu. Pihak lain jelas tidak sabar. Wang Hu. Xiao Hu terisak. Siapa nama ini? Kenapa dia tidak tahu? Kami sudah bercerai, nak. Kami masing-masing memiliki keluarga baru. Aku punya istri baruku sendiri. Ibumu seharusnya sudah punya kekasih sejak lama. Pihak lain mengertakkan gigi. Hati anak itu hancur berkeping-keping. Pihak lain masih mengoceh tanpa henti, kamu telah mengubah nama keluargamu, dan kamu tidak ada hubungannya denganku lagi. Jangan ganggu hidupku lagi. Aku bukan lagi ayahmu. Xiao Hu mengertakkan gigi dan menjawab, aku tidak peduli padamu. Hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa menahannya. Anak anjing itu menjilat air mata di wajahnya seolah ingin menghiburnya. Telepon di tangan Xiao Hu jatuh ke tanah. Dia memeluk leher anak anjing itu dan menangis. Ayah tidak menginginkanku lagi. Anak anjing itu menatapnya dengan mata berair. Ia tidak mengerti dan tidak dapat membantu. Namun, ia mengetahui bahwa anak ini sedang sedih, sehingga ia melompat-lompat untuk membuatnya. Xiao Hu senang, namun air mata Xiao Hu seperti keran yang tidak bisa dimatikan. Wang Hu, dia baru berusia beberapa tahun, tapi dia sudah memiliki kehidupan kedua. Masa depan yang tidak diketahui membuatnya takut.
Rencana dan impian awalnya semuanya terganggu. Xiao Hu sepertinya telah ditinggalkan oleh semua orang. Terkubur di masa lalu, perlahan menghilang. Hanya dia yang ingat. Lei Chen dan Wang Tian awalnya mengobrol dan tertawa ketika mereka kembali. Namun, ketika mereka membuka pintu dan melihat Xiao Hu tergeletak di tanah, mereka sangat ketakutan hingga barang-barang di tangan mereka jatuh ke tanah. Xiao Hu, Lei Chen menerkam, jantungnya berdetak sangat kencang. Mereka baru keluar selama 10 menit, dan penyakitnya benar-benar kambuh. Ujung-ujungnya, wajah anak itu menjadi sangat merah. Dia baru saja pingsan karena menangis. Anak anjing di sebelahnya berbalik dan merintih seolah ingin bicara. Wang Tian menepuk kepala anak anjing itu dan menghela nafas. Ada apa, nak? Bisakah kamu memberitahu ibu? Anak anjing itu sangat cemas hingga ia berputar-putar di tanah. Sayangnya, ia tidak dapat berbicara. Lei Chen menggendong anak kecil itu ke tempat tidur. Xiao Hu masih menggumamkan sesuatu. Dia merasa anak itu lucu, tapi juga sangat menyedihkan. Apa yang membuatnya begitu sedih? Lei Chen dan Wang Tian sama-sama bingung. Pada hari tahun baru, pengasuhnya juga kembali ke rumah. Mereka hanya bisa memasak untuk diri mereka sendiri. Wang Tian bingung di dapur. Dia jarang memasak dan tidak tahu cara menggunakan kompor gas. Dia hanya tahu cara menggunakan panci besi besar di pedesaan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.